ada mengharu biru itu kan sebuah kebahagiaan sebenarnya ya. Itu banyak jenisnya. Terkait dengan diam, ya. Tadi kan Ya. itu untuk orang lain, kemudian tadi di awal sempat disampaikan bahwa ketika marah, ketika galau, ketika bete memilih untuk diam. Bagaimana ketika bergembira? Ketika senang? Apakah juga perlu diam untuk melihat ke dalam atau cerita ke banyak orang? Sebenarnya gini, kalau senang itu yang sering kali atau kecenderungan kita adalah diam. Oh gitu? Tidak mengutarakan yang Mbok rasakan apa. Karena emosi positif itu jenisnya banyak. Ada bahagia, ada gembira, ada excited, ada terharu, ada mengharu biru. Mengharu biru itu kan sebuah kebahagiaan sebenarnya ya. Itu banyak jenisnya. Yang orang sering lakukan kalau bahagia atau ada emosi positif itu dia. Misalnya orang tua merasa bangga kalau anaknya lulus dalam mata kuliah dengan angka excellent, misalnya 10 atau A. Ya orang tuanya diam aja. Ke anaknya? Ke anaknya. Ke dirinya sendiri juga diam aja. Oh, tapi dia cerita ke tetangganya. Jadi hanya gitu. self-talk. Cuman self-talk aja. Tuh kan, bisa kan ternyata orang, tapi mencap-mencap gitu di luarnya. Sedangkan pada saat si anak ini berbuat kesalahan, kekeliruan, kekurangan, langsung marah, merepet, panjang, lebar, kali tinggi, luas, kali segala macam ya. Jadi yang sering lupa justru pada saat merepet tidak disebutkan validasi perasaannya. Tidak menyebutkan, tidak mengakui apa yang dirasakan sih sebenarnya, kesel, benci, bete, marah, gregetan, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi ini mungkin sahabat Sonora, sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada sering banget mendengar saya menyebutkan validasi perasaan atau emosi. Ini penting banget karena seseorang yang tidak bisa mendiagnosa apa yang dirasakan itu biasanya bermasalah dalam komunikasi dan interaksi sosial. I see. Ini malah jadi nyambung kemana-mana nih, terkait dengan tadi bagaimana orang tua biasanya lebih diam ketika bahagia dan merepet ketika anaknya ada salah. Begitu juga yang terjadi dalam dunia kerja, begitu kan? Ketika anak buahnya melakukan kesalahan, feedbacknya kenceng. Sudah kenceng banget. SP1, 2, 3 ya toh. Tapi pada saat si anak buah itu melakukan sesuatu yang gemilang, gemilang itu jarang sekali ya. Gemilang itu lagunya. Sebutkan. Tetaplah gemilang. Tahu nggak, Mbak? Tahu dong. Tahu. Ya, lanjut. Maaf. Ini ya, tebak lagu ya. Berpacu dalam melodi. Jadi ini juga berkaitan dengan tadi Mas, komunikasi dan interaksi. Tidak semua bos, tidak semua atasan itu mempunyai pola asuh yang benar, yang baik dan yang tepat. Ya, saya sebut selalu 3. Nggak hanya benar, nggak hanya baik, nggak hanya tepat, tapi baik, benar, dan tepat. Ini saya garis bawahi pakai spidol merah. Kenapa? Karena ketiganya ini saling terkait. Kalau baik saja tidak benar, juga hasilnya kurang baik. Kalau baik benar tapi kurang tepat, juga hasilnya nggak akan maksimal. Jadi harus baik, benar, dan tepat. Jadi seyogyanya para atasan memberikan apresiasi pada anak buahnya supaya ini bisa menjadi motivasi dalam pekerjaan berikutnya dan penyelesaian tugas di masa mendatang. Jadi nggak cuma dikomplain, nggak cuma di SP, tapi juga berhak untuk mendapatkan apresiasi dan pujian saat anak buah menyelesaikan dengan baik tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya. Dan kadang-kadang yang sering terbalik-balik yang terjadi adalah pujian diberikan secara personal, menyalahkan atau feedback untuk perbaikannya diberikan secara di depan umum. Banyak orang. Exactly. Betul. Supaya semua orang tahu dan mengambil pelajaran atas kesalahan ini. Benar nggak sih? Gitu ya. Terus saya tanya, terus kalau yang baik dan yang berhasil,
orang lain nggak perlu tahu dan mempelajari bagaimana proses sampai kewajiban itu diselesaikan dengan baik kah? Dua hal ini bagaimana ayah saya almarhum mengajarkan kita untuk bijaksana dan bijaksini. Artinya kita bisa melihat keluar, tapi kita juga bisa melihat ke dalam. Kita bisa mendalami seseorang dengan bagaimana kita menempatkan diri di posisinya tanpa harus berada di posisi tersebut.